Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah masa kejatuhan Presiden Soekarno, Presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia, bagaimana proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Soekarno kehilangan dukungan rakyat dan militer, mari kita simak bersama. Soekarno menjabat sebagai presiden sejak tahun 1945 hingga 1967, dan sudah berganti kabinet sebanyak 28 kali. Pada masa pemerintahannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti agresi militer Belanda, konfrontasi dengan Malaysia, pergolakan politik dalam negeri, dan krisis ekonomi. Soekarno juga mengembangkan konsep Nasakom, yaitu penyatuan antara nasionalis, agama, dan komunis, untuk menciptakan stabilitas nasional. Namun, konsep Nasakom ini justru menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang berbeda, terutama antara PKI, Partai Komunis Indonesia, dan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai G30 SPKI, yaitu pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer oleh sekelompok anggota PKI dan TNI yang disebut Gerakan Tanggal 30 September. Peristiwa ini mengguncang stabilitas politik dan keamanan nasional, dan menimbulkan kecurigaan terhadap keterlibatan Soekarno. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Soekarno mengeluarkan pidato yang berisi penolakan terhadap G30 SPKI, namun juga menyerukan agar tidak ada tindakan balas dendam dan kekerasan. Pidato ini dianggap tidak tegas dan tidak memuaskan oleh sebagian besar rakyat dan militer, yang menginginkan penumpasan PKI secara total. Di sisi lain, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, berhasil mengambil alih kendali militer dan mengamankan ibu kota Jakarta dari ancaman G30 SPKI. Soeharto kemudian memimpin operasi militer untuk menumpas PKI dan simpatisannya di seluruh Indonesia, yang berujung pada pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu orang. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Super Semar, yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat ini kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk melemahkan posisi Soekarno secara politik dan hukum. Soeharto membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang dianggap terkait dengannya, membekukan partai-partai politik yang tidak setuju dengan kebijakannya, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dari Soekarno. Pada tanggal 21 Juni tahun 1966, Super Semar dinaikkan statusnya menjadi TEP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru tanpa campur tangan Soekarno. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikenal sebagai Nawaksara ditolak oleh MPRS, yang merupakan lembaga tertinggi negara. Pada tanggal 5 Juli tahun 1966, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden definitif, dan mencopot Soekarno dari jabatannya. Dengan demikian, berakhir sudah masa pemerintahan Soekarno, yang digantikan oleh Soeharto, yang kemudian memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan sistem Orde Baru. Walaupun sampai sekarang gerakan tanggal 30 September masih menjadi kontroversi, karena dalang di balik peristiwa tersebut masih dipertanyakan dan sudah tidak memakai embel-embel PKI. Soekarno sendiri menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di Istana Bogor, dengan pengawasan ketat dari militer. Pada Agustus tahun 1965, kesehatan Soekarno mulai menurun. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Itulah sejarah masa kejatuhan Presiden Soekarno, yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.